emosi positif. Nih, me time. Yang kedua, couple time. Selama ini ada parenting tapi rupa parent time. Berdua. Selama ini hal yang paling mahal dalam pasangan itu adalah bisa berduaan. Berduaan itu bukan sekedar mohon maaf, bukan sekedar urusan ranjang syahwat, tapi sekedar untuk bisa bicara seorang ibu. Wanita butuh bicara, ingat, wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Itu kalau mau sehat ibu. Makanya yang aman ibu-ibu jadi penyiar radio, MC itu keluar 20.000. Ya. Kalau keluar nggak keluar 20.000, pasti bahasa tubuhnya nggak nyaman. Makanya hati-hati bapak-bapak. Justru ibu-ibu kalau ngomongnya singkat, padat itu tanda sakit, jangan GR. Ya, makanya ingat, kalau ditanya, kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Bapak goreng, nah itu sakit, lagi sakit hatinya. Karena nggak mungkin, ibu itu kalau ditanya 1, jawabannya 1000. Itu yang sehat. Kan jangan ketemu buju nawarin Pak batu akik bacaan 100.000 dapat 5. Main aja ke rumahnya. Ternyata suaminya agen asuransi syariah, Pak. Kok kita daftar 100.000 di akhir bulan, ntar kita dapat, Pak, 2 juta. Kita masuk asuransi syariah, Pak. Lah tadi perasaan aku nanya ayam goreng deh. Itu sehat. Di ayam goreng ujung-ujung bahas asuransi. Itu sehat. Makanya kalau ibu ngomongnya kemana-mana lagi sehat, maka tugas suami seperti Rasul di malam hari. Catat. Rasulullah, salah satu yang lakukan Rasul yang disebut pillow talk. Itu pillow talk itu sebenarnya baru kali saat ini. Rasul udah praktekin. Dalam hadis riwayat Muslim, mungkin banyak yang nggak tahu hadis ini, tapi hadisnya sahih, ya. Dan itu sampaikan langsung oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul. Di mana Abdullah bin Abbas punya bibi yang namanya Maimunah, dan Maimunah adalah salah satu istri Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Abbas, bitu indah kholati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatahadas ma ahli tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dengan istrinya baru tidur. Ngobrol. Karena ngobrol itu kebutuhan bagi wanita. Dia butuh didengarkan. Dan Rasulullah melakukan ini dalam kitab lain. Kitab Adabul Mufrad. Bab kisah Zarrah dan Abu Zarrah. Rasulullah disebutkan menyimak obrolan Aisyah yang bercerita tentang 11 wanita yang ditemuinya tadi pagi. Diceritakan 11-11-nya. Bapak-bapak kebayang nggak? Wanita cerita satu aja udah lama. Ini 11. Maka hadis ini panjang, saya nggak hafal. Ya, 11 ceritakan. Makanya hakikatnya wanita itu kalau dia udah ngobrol, nggak usah dinasehatin. Dengerin aja. Tekniknya namanya teknik cicek. Jadi kalau istri udah ngomong, ya Allah, itu jadi cicak aja Pak. Karena kalau kita nggak jadi cicak, dia lari ke yang lain jadi buaya. Nah ini bahaya. Makanya banyak lelaki wanita dapat buaya karena laki-lakinya nggak jadi curhat sedikit langsung mah ingat Allah berfirman dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir kata di ruqyah sama suami bener deh. Yang nggak jadi curhat deh di ruqyah ya. Jadi keluarnya asap penuh nggak panas gitu. Jadi nggak begitu. Karena Rasul pun di kepalanya banyak ayat, kalau istri ngobrol dengerin aja. Karena wanita butuh dikeluarkan. Makanya suami fungsinya 2. Jadilah TPS, tempat pembuangan sampah dan tempat pengelolaan sampah emosi. Saat itulah istri ketika suami menjalankan peran ini, cukup menyimak, nggak udah masalah. Makanya istri itu kalau kesannya ngomel, jangan dianggap ngomel. Wanita nggak ada yang marah sama suaminya. Itulah kenapa Umar nggak pernah melayani istrinya ketika ngomel. Karena ngomelnya istri kepada dia bentuk rasa nyaman. Begitu juga Rasulullah SAW ketika istrinya banting piring depannya, bukan bentuk songong. Itulah rasa nyaman sehingga dia bisa mengungkapkan perasaannya. Karena kalau udah wanita diam, kelar hidup loh. Ingat tuh, kalau udah wanita diam, makanya perlu saya sampaikan, hakikatnya tidak ada wanita yang pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri kita pendiam, buru-buru usap punggungnya pakai uang 100 ribuan segepok, itu tandanya dia butuh diusap dan diajak belanja. Nah itu penting bagi para suami. Makanya di sini pentingnya bahwa couple time, pentingnya kita selama semala, setiap hari seperti itu. Butuh yang ketiga baru family time, yang keempat baru social time. Social time kayak gini nih, ikut reunian, keluar sebentar, bertemu dengan majelis taklim, itu. Jadi kalau ibunya sehat, itulah anak dapat kualitas yang terbaik. Makanya kalau kita perhatikan dulu, kita lihat contoh yang sangat klasik disampaikan dalam kitab Syiar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, seorang ulama yang berasal dari bapak yang luar biasa, pertama luar biasa sibuk.
mungkin ada yang tahu bahwa saya mungkin kalau ada sesi nanya saya pengen tanya, ibu-ibu suaminya pulang berapa kali dalam sepekan? Ada yang, aduh saya sepekan sekali, ada yang 2 pekan sekali, ada yang sebulan sekali, aduh suami saya 6 bulan sekali. Bu, suami yang pulang 6 bulan sekali nggak usah beratapi, masih mudah untuk saat ini. Sebab dalam sebuah kitab jelaskan ada suami yang pulangnya 30 tahun sekali. Ibu kaget tuh, namanya Faruh. Faruh ini seorang mujahid pulangnya 30 tahun sekali. Ya, kalau Bang Toib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, Bang Farud 30 kali lebaran nggak pulang-pulang. Tapi anaknya jadi ulama, nama anaknya cari googling Robi'ah Ar-Ra'i. Siapa itu Robi'ah Ar-Ra'i? Murid gurunya Imam Malik, gurunya Imam Sufyan Tsauri, gurunya Imam Lais, gurunya Imam Abu Hanifah. Namanya Robi'ah Ar-Ra'i. Gelar Robi'ah Ar-Ra'i juga dari murid-muridnya karena saking pintarnya dia. Robi'ah itu artinya musim semi, Ar-Ra'i adalah argumentasi. Saking banyaknya argumennya kayak musim semi, ada aja jawabannya. Itu pintarnya dia. Dia itu punya ibu, ia mengasuh anak seorang diri, sementara suaminya pergi. Tapi suami pinter yang tahu begini, tahu dia menyamankan istrinya dengan sebuah kalimat sebelum berangkat. Sayang Adinda, abang akan pergi berjihad jalan Allah dan berharap mati syahid. Sekiranya abang mati syahid, pahala seorang mati syahid bisa dibagikan ke 70 orang terdekat. Engkau yang pertama kali dapat. Jadi pertama dia dapat keyakinan. Alhamdulillah berarti suamiku keluar bukan pengen gue sepeda, pengen misalnya ya cari bini baru. Enggak. Ya, dia bukan pengen buka cabang rumah tangga, pengen ngumpul sama temannya main futsal, enggak. Dia pengen berjihad untuk keluarga. Berarti syahidnya buat aku. Alhamdulillah. Yang kedua, sayang sebelum aku pergi ini uang buat kamu pegang ya, 30.000 dinar. Tahu 30.000 dinar? 30 dinar itu kalau konversi rupiah sekitar 120 miliar rupiah. Ya, nah para istri langsung sepakat, udah nggak pulang juga nggak apa-apa Ustaz, yang saya ridho ya insya Allah, ya langsung beli ruko gitu ya, nikah lagi, yang nggak begitu Bu, visinya nggak begitu. Suami mikir nih, jadi dia tahu bahwa harus bikin nyaman, rasakan kenyamanan. Jadi memang fungsi yang pertama adalah menyamankan sekolah. Jadi ini kata kunci pertama ya. Yang live saya yakin nih bapak-bapak nih, banyak yang live, ya, biarin bodo amat ya. Yang kedua, fungsi kepala sekolah adalah menentukan visi dan misi. Jadi, jadilah kepala sekolah yang punya visi misi. GBHK, garis-garis besar haluan keluarga. Jadi tahu, bahkan kalau cari sekolah itu bukan terserah ustadz deh, nggak begitu. Makanya Ibrahim, berkaca dari Ibrahim. Ibrahim itu kepala sekolah dari keluarga kecilnya yaitu Hajar dan Ismail. Sebelum dia meninggalkan, dia sebutkan visi misinya dalam surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Minimal ada 4. Dia berkata apa? Rabbana robij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Visi pertama visi tauhid. Dia ingin anak dan keturunannya ya dirinya terbebas dari menyembah berhala. Yang kedua, dia minta anaknya Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin dzar'in inda baitikal muharram Robbana liqimus shalah. Visi kedua, visi ibadah. Dia pengen anaknya rajin sholat. Yang ketiga, faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia simpatik dan suka sama keturunanku. Dia pengen anaknya disukai oleh banyak makhluk, berarti memiliki akhlak yang mulia, hablum minan nasnya bagus. Yang keempat, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan karuniakanlah mereka dari rezeki mengelola buah-buahan. Dia pengen anaknya tidak jadi karyawan, tapi anaknya mendapatkan rezeki dari mengelola buah-buahan. Entrepreneur skill-nya bagus. Jadi ini model yang kedua dimiliki oleh seorang ayah. Jadi ibu menjalankan apa yang tadi. Bahkan bukan hanya ibu. Kalau kita nyari sekolah juga bapaknya yang harus banyak berperan. Ya, Bapak ini yang sekarang memang saya selalu melihat bahwa momen pandemi ini momen untuk menguatkan peran Bapak. Bapak ketika di rumah justru dikembalikan lagi fungsinya. Bagaimana Bapak bisa menjadi kepala sekolah dan di rumah itu Bapak menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Nah, Bapak bisa menjadi ayah yang menyenangkan ya bagi istri dan juga bagi anak. Jangan jadi ayah yang galak. Mohon maaf, ayah yang galak kata Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri rentan menciptakan anak yang munafik. Ya, karena bapak yang galak itu membuat anak punya self defense.
Ya, misalnya bapak terkenal suka mukul, suka berteriak, suka menghardik, mau caci maki, maka anak itu takut dan trauma. Sehingga anak-anak seperti ini rentan sangat munafik. Dan taat sangat munafik. Ya salah satunya adalah ketika misalnya teriak, misalnya bapak lagi baca buku gitu ya, tiba-tiba benda kesayangan jatuh di ruang tengah. Prang, kaget. Siapa tuh? Kurang aja. Siapa yang jatuhin itu? Anak langsung takut kebayang tuh karena dia nggak sengaja langsung pikiran bakal dihukum nih, ditabok nih, dihukum. Maka anak spontan mengatakan apa? "Eh, kucing, aku tadi ngelihat kucing lewat." Dia berbohong. Sebagian besar anak-anak pembohong bermula dari keluarga atau bapak ibu yang terlalu keras. Kerasnya itu membuat dia tidak nyaman berkata jujur kalau dia berbuat salah. Karena jadi sejatinya tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tapi karena saking kerasnya, tidak otoriternya orang tua seperti itu. Nah, itulah mengapa saya menyoroti salah satunya suasana peran ayah sebagai kepala sekolah tadi. Misi yang ditandai dengan dia punya fungsi di rumah. Dia pengen istrinya nyaman, ya. Jangan jadi ortu yang atau suami yang galak atau suami yang keras, ya atau bapak yang galak, ya. Saya bikin buku mungkin tadi sudah disebutkan namanya Father Man. Saya ingin para ayah belajar jadi sosok ayah yang menyenangkan. Karena ayah harus menjadi sosok yang menyenangkan, dicintai karena Quran menceritakan ayah lebih banyak daripada ibu. Dalam kitab Hiwarul Aba Mal Abna fil Quranil Karim wa Tatbiqatu Tarbawiyah, maka jelaskan oleh Sarah binti Halil Muttari Ad-Dakhililah, ya, yaitu mualif kitab ini, yaitu penulis kitab ini, bahwa ayah memang lebih banyak sebutkan sekitar 14 kali, sementara ibu cuma 2 kali dan ayah dan ibu bersamaan cuma 1 kali. Inspirasinya memang ayah sangat berperan luar biasa dalam pengasuhan. Bahkan obrolan ayah itu disebutkan dalam Al-Qur'an, dan ayah-ayah dalam Al-Qur'an adalah sosok ayah yang menyenangkan. Terbukti kalimat anak kepada ayah dipanggil dengan abati. Padahal dalam bahasa Arab ayah dipanggil abi. Tapi kenapa disebut abati? Salah satunya karena ayah adalah figur yang dicintai dan menyenangkan. Karena ayah dirindukan. Maka disinilah kenapa kita belajar para ayah untuk menjadi sosok ayah yang dicintai. Nah, ayah cinta itu membuat suasana menyenangkan. Misalnya bagaimana ayah di pagi hari, ya, ketika pagi hari dia bertanya seperti Rasul. Rasulullah itu kalau pagi bertanya sesuatu yang memberikan emosi positif. Masa-masa pandemi ini. Rasulullah tuh udah praktekkan. Disebutkan di riwayat Muslim kalau Rasulullah ba'da salat subuh, Rasul bertanya ini, dan ini pertanyaan yang mungkin bisa kita contoh. Rasul tuh selalu bertanya gini, "Hal ra'a ahadum minkumul barihata ru'ya?" Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Perhatikan, Rasul nanya siapa yang mimpi indah. Itu hampir tiap pagi tanyakan kepada sahabat. Siapa yang mimpi indah? Ya, kenapa? Karena Rasul nanya mimpi ini untuk memberikan kalimat positif. Jadi Rasul bukan menanya sesuatu yang seram. Jangan ada bapak pagi-pagi nanya yang menyeramkan. Siapa yang dengar semalam suara gemuruh? Oh, sebentar lagi akan ada dukhon, nah, akan ada turun dajjal dan sebentar lagi kiamat. Maka kita harus hati-hati dan huru hara di akhir zaman, karena itu segala bertobat. Anak langsung stres, nggak ada yang mau belajar itu. Bukan berarti salah menyampaikan, momennya nggak pas. Pagi-pagi bahas ini, orang pagi-pagi itu ayat yang happy. Rasul baik, karena happy-nya pagi menentukan kualitas hari. Mood booster harus dibangun. Ibu, istri jangan pagi-pagi ditanya tugas. Tanyakan sesuatu yang menyenangkan dulu. Tanya, sayang mimpi apa? Kalau mimpinya baik, karena disebutkan kalimat baik, kata ketika suatu hari ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku lihat langit terbelah di atasku dan aku naik ke atasnya." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas," yang bertanya adalah Ibnu Abbas, "kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit." Wow, langsung happy. Dikasih kalimat positif. Bahkan ketika ada sahabat bercerita mimpi yang buruk. Nama sahabatnya adalah Abdullah bin Umar. Dia mimpi dibawa keliling neraka. Neraka, dua malaikat penjaga neraka menariknya, kemudian dibawa tour of the nar, keliling neraka. Ya, nggak ada orang yang nyaman dibawa keliling neraka walaupun trial, ya free dan trial gitu ya. Keliling neraka bersama malaikat Malik dan kawan-kawannya. Silakan coba. Nggak ada yang mau. Nah ini bawa, untung dalam mimpi. Ada bangun tidur langsung mukanya itu merasa ketakutan, stres. Dia bingung mau cerita ke siapa, akhirnya cerita kepada Hafsah, saudara kandungnya. Hafsah ini tak lain adalah istri Rasulullah. Maka Hafsah cerita ke suaminya. Disinilah Rasul. Perhatikan cara Rasul kalau orang lagi pagi-pagi itu bad mood. Apa kata Rasul dipanggil? Rasul berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mar rajul Abdullah, law kana yusallil lail." Sebaik-baiknya lelaki adalah engkau, wahai Abdullah, seandainya engkau rajin salat malam. Coba lihat.
tadi bete, bad mood, tiba-tiba dikasih tahu sebaik-baiknya laki itu kamu, kalau kamu rajin sholat malam. Wah, aku sebaik-baik laki-laki, semangat. Makanya mimpi buruknya itu jangan ditambah-tambahin. Ini mentang-mentang kita habis baca misalnya ya kitab-kitab yang primbon mimpi itu kan kita percaya aja tuh. Mama, semalam mimpi gigiku patah. Oh, sebentar lagi kamu mati, Nak. Mungkin udah saatnya kamu bertobat dan habis ini kamu ikut-ikut daurah janaiz, sholat jenazah ya supaya nanti sering-sering supaya kamu bisa mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Mama doakan semoga kamu masuk surga. Ya nggak begitu juga. Ya, kalau begitu anak langsung stres. Maka kalau anak mimpi, "Mama, aku mimpi dikejar-kejar anjing," gitu. Maka kita bilang, "Ya Allah, anjing yang hina aja kejar-kejar kamu saking sukanya, apalagi para manusia. Kamu kelak akan diidolai banyak wanita." Kan gitu ya. Harusnya begitu. Harusnya cari kalimat yang membuat orang tuh happy. Maka ini peran ayah, maka ayah harus pandai membangun mood booster. Mood booster itu penting. Ibu itu mood boosternya apa? Misalnya ibu-ibu tuh senang. Makanya kalau ibu di rumah tuh jangan kasih sesuatu yang buat ibu stres. Udah tahu gara-gara di rumah ibu kan jarang nge-mall, akhirnya sering ngemil. Kan berat badannya nambah. Nih bapak bikin moodnya hilang. Kemana-mana nenten timbangan. Kan bikin ibu gak semangat. Ini kenapa bapak bawa timbangan? Nggak bikin kamu sadar aja. Aku nggak mau ngajar. Stres gitu. Jangan. Yang penting itu makanya kalau istri sudah bilang, "Mas, aku nambah berat ya, aku jelek ya." Siapa yang bilang kamu jelek? Justru ini bukti bahwa kamu istri soleha. Istri soleha itu saking ngurusi keluarganya, dia lupa ngurusi berat badannya. Kan gitu ya. Itulah kamu istri soleha. Itu tanda kamu wanita yang luar biasa. Saking itu, jadi dia harus kasih motivasi. Jangan kita tambah-tambahin. Kalau dia bilang, aku kok ngaca mukaku hitam, ngaca di wajahku saja. Engkau selalu cantik di mataku. Ya selama tidak ada Reza di sampingmu. Kan gitu, selesai. Jadi kita bikin istri itu supaya happy. Jadi jangan pagi-pagi dia bikin stres. Apalagi makanya konsepnya para ayah di sini, jadilah kepala sekolah yang salah satu fungsinya menetapkan visi misi, mempersiapkan itu. Ya, termasuk tadi memilih bagaimana membangun mood booster, termasuk bagaimana ya salah satunya mengajarkan be a smart parent, not super parent. Saya selalu ingatkan ini, kalau kita sudah di rumah, maka konsep pengajarannya adalah smart parent, not super parent. Sebab kalau banyak ortu tuh masih pengen super parent, akhirnya stres sendiri. Bedanya di mana Ustadz, smart dan super? Oke, saya kasih kata kuncinya. Misalnya ibu lagi nyetir nih, atau bapak lah, siapa lagi nyetir. Lagi sendirian nih di kemudi, tiba-tiba di tengah jalan yang lumayan sepi, di jalanan yang kecil, tiba-tiba batu dari pinggiran gunung jatuh menghambat jalan. Ibu turun. Kemudian karena berpikir super, dengan sekuat tenaga dorong, akhirnya batunya tersingkirkan. Ibu perkasa, alhamdulillah. Tapi begitu kembali ke kemudi, encoknya kambuh. Pinggang patah. Habis itu kesel, aduh, selama nyetir tuh ngomel-ngomel mulu. Ini gimana ya, ada orang nyapa apa, jangan nyapa, lagi sakit nih. Gitu. Karena super. Padahal kalau smart, ibu pagi-pagi ketika bangun, apalagi nyetir misalnya, tiba-tiba, ya aduh ada batu. Keluar langsung, Mas, sebentar deh, ada orang lewat. Bisa tolong nggak? Ini batu berat banget. Itu enggak, Mas, tolong dong. Ini menghalangi jalan. Oh iya, dorong. Bareng sama warga, dianya nggak usah dorong, batu hilang, dia bisa jalan. Kenapa saya sampaikan smart parent? Karena ada yang kadang-kadang ibu-ibu di pagi hari ini nggak prioritas karena pakai super parent. Contoh, pagi-pagi dipaksa bikin masakan sarapan, tapi anak-anak ada 5 belum mandi dan ada yang masih nangis. Akhirnya ada ibu yang fokus ke bikin masakan tapi lupa anak-anak pagi itu emosinya lebih dulu diperhatikan. Akhirnya sambil ngomel-ngomel, itu dibilangin, abang, mas, kamu susah banget dibilangin. Itu siapa tuh? Tapi dia menangis. Itu TV kenapa dinyalain? Sang. Lupa. Mendingan nggak masak dulu kalau memang itu bukan prioritas di rumah. Maksudnya kalau memang bisa kerja sama, suami bilang, "Udah lah, nggak usah masak. Ya udah aku yang beli keluar atau aku yang masak. Prioritas kamu bikin anak happy dulu. Karena kalau mau paksain masak sambil ngurusin anak, stres kamu. Akhirnya kamu ngomel-ngomel. Ya udah, aku aja masak atau nggak usah masak. Hari ini aku yang bantu kamu atau aku yang keluar cari makanan, sediakan." Idealnya seperti itu. Mungkin ada yang protes. Itu kan kalau suaminya begitu, Ustaz. Terus kalau begini. Tapi maksudnya smart parent adalah mempelajari namanya ilmu prioritas. Fikih aulawiyat.
mana yang didahulukan, mana yang ditinggalkan. Kalau barengan merasa super stres sendiri, ya udah ambil yang kira-kira buat kita happy. Makanya happy pertama, happy mom, dan happy children. Happy wife, happy life. Maka ibu happy dulu. Bangunlah mood booster pagi hari. Sebelum anak bangun, ibu-ibu mood boosternya apa? Ada yang baca Quran. Ada yang mood boosternya mungkin nonton dulu ceramahnya Ustadz Abdus Somad. Ada mood boosternya subuh-subuh itu misalnya adalah lari pagi dulu. Ada mood boosternya makan kesukaan. Ya misalnya silakan. Saya selalu bilang selagi tidak ada larangan dalam Islam, mood booster silakan dipakai di pagi-pagi. Jadi jangan suami protes. Kamu ngapain sih gitu ya? Apa nyanyi-nyanyi suara kamu enggak ini juga lagi membangun mood booster itu jangan dikomplain. Suami-suami harus paham karena dia sedang berjuang untuk memberikan emosi positif. Nah, tadi kembali fungsi ayah sebagai visi misi. Karena itulah ayah itu ketika dia melihat ini ke anak berikan haknya seperti itu. Ya, berikan ke istri nyari sekolah tuh bukan tadi, nih terserah deh Ustadz, enggak. Dulu ada ayah yang luar biasa dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibni Abdul Aziz, nama ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Ini juga trik untuk mengatasi bagi anak yang masuk pesantren. Mungkin di antara kita yang sana ortunya anaknya di Harum atau Harapan Umat, mungkin ada di pesantren. Ternyata dulu model pesantren sudah ada di zaman Abdul Aziz bin Marwan, di mana Abdul Aziz ini seorang ayah yang saking sibuknya dia ditugaskan ke Mesir, sementara anaknya Umar bin Abdul Aziz ada di Madinah. Maka dia ingin anaknya tetap belajar karena dia nggak bisa membawa ke Mesir. Maka mau tidak mau anaknya diserahkan kepada ahli ilmu. Tapi menariknya dia mendatangi setiap ustadz atau pesantren atau sekolah dengan menjelaskan tujuannya mendidik anak. Jadi dia bawa anaknya ke Syekh Solih bin Kaisan. Dia bilang gini, Syekh, tolong ajarkan anak saya 2 hal. Pertama, berbahasa Arab yang baik. Yang kedua, sholat tepat waktu. Sanggupkah Anda? Gitu. Jadi bukan gini, terserah Ustaz deh, yang penting saya nggak repot. Nggak gitu. Bisa nggak anak saya di sini belajar bahasa Arab yang baik? Yang kedua, saya pengen anak saya sholat tepat waktu. Diajarin nggak? Siap, kata syekhnya. Itu doang? Iya. Tapi tolong selagi saya di Mesir, tulis laporan perkembangan anak. Inilah salah satu yang hilang di inti zaman now. Bahwa antara ortu dan guru harus koordinasi, saling mengetahui perkembangan anak. Sang guru namanya Sesoli itu nulis laporan perkembangan anaknya selagi ayahnya di Mesir. Jadi sang ayah setiap bulan dapat kiriman kurir yang isinya surat tebal isi laporan perkembangan anaknya. Dulu nggak ada WA, nggak ada namanya teknologi email zaman sekarang, tapi surat aja. Sehingga ayahnya dari jauh bisa tahu, oh anaknya begini, anaknya begini. Inilah hebatnya sang ayah yang punya visi bahasa sekolah, sibuk tapi jelas. Ya, ketika dia lakukan ini, tahu perkembangannya. Apa yang terjadi? Suatu hari sang anaknya ini, maaf, ternyata gurunya nulis laporan pas setelah bertahun-tahun belajar, di situ disebutkan anakmu terlambat sholat. Yang kedua, tidak berjamaah. Yang ketiga, masbuk 2 rakaat. Sampai segitunya. Disitulah ayahnya merasa gelisah. Kok anaknya semakin ABG, semakin lalai dalam urusan sholat. Karena dia itu dapat laporan gurunya, dipanggil gurunya ke Mesir ya untuk tabayun. Maka ditanya gurunya saya Solih, kenapa anak saya terlambat sholat? Anak gurunya menjawab, anakmu ini rambutnya gondrong. Ya, dia ini sudah ABG. Jadi kalau mau sholat dia nyisir dulu. Namanya anak ABG, kalau nyisir mikirin penampilan lama. Mikirin belah tengah, belah pinggir. Itulah Umar bin Abdul Aziz muda. Dia waktu dulu mau zaman mudanya memang anak yang parlente, memperhatikan penampilan karena bapaknya pejabat, setiap bulan kan dia dinafkahi sekitar 1.000 dinar atau 4 miliar rupiah per bulan. Itu kalau beli apa gado-gado nggak tahu berapa banyak. Itu sampai segitunya. Sehingga dia mikirin penampilan aja, rambutnya gondrong. Disinilah sang ayah yang sebagai paskola tadi. Maka ada fungsi ketiga paskola namanya evaluasi. Jadi setelah visi misi ada fungsi evaluasi. Termasuk kalau ke sekolah, termasuk juga ke orang ke ibu sebagai madrasahnya. Ditulislah surat sebagai bentuk evaluasinya, menarik. Isi suratnya begini, nak bersamaan dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepala kamu, agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Disitulah Umar dibotaki oleh utusan dari bapaknya, tapi Umar disinilah jawaban dari seorang anak ketika dibotaki sama ayahnya. Ayahku memang jauh di mata tetapi dekat di hati.
Ini yang mungkin harus kita bangun. Anak sekarang dekat sama ayah tapi jauh di hati. Fisiknya di rumah tapi jauh. Ngobrol nggak pernah. Masing-masing di kamar pakai gadget. Kadang menyapa anak aja di ruang tengah pakai ke kamarnya pakai WA. Nak, makan nak. Anaknya balas, udah Pak, baru aja di-download tuh, makan aja di-download. Saking malas ketemu bapaknya. Inilah yang harus dipelajari para ayah. Makanya fungsi ketiga ayah adalah evaluasi, yang keempat fungsi ayah adalah menegakkan aturan. Disinilah kenapa jangan limpahkan aturan ke ibu karena ibu fungsinya memberi rasa nyaman. Ingat fungsi ibu dalam hadis disebut al-wadud. Al-wadud memberikan rasa nyaman. Sementara ayah fungsi al-qawam, ar-rijalu qawamuna 'alan nisa. Fungsi al-qawam adalah iqamatin nizam. Karena bapak yang tidak berperan sehingga membuat ibu yang banyak bikin aturan. Kan mama udah bilang sama kamu tuh susah banget dibilangin bla 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 bla. Saya ingin sampaikan, ibu yang banyak aturan buat anak gak nyaman di rumah, sehingga membuat anak betah nongkrong di luar. Itulah bahayanya. Saya tidak salahkan ibu, tapi karena bapak tidak mengambil aturan. Pertama harus dipahami, ibu yang suka ngomel sama anak-anaknya, tujuannya sih baik. Saya sengaja Ustadz, saya ngomel biar anak saya itu akhirnya gak melanggar aturan. Saya sampaikan riset dulu ya. Ibu yang suka ngomel harus paham. Ibu ngomel ke anak tujuannya menegakkan aturan. Riset terbaru dari mahasiswa di Jerman, suara ibu itu nggak pas untuk menegakkan aturan. Karena suara ibu setelah diteliti, vibranya seperti, maaf, salakan anjing pudel. Jadi anak tuh nyangkain gini, ok, 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 ya ok, ok, gitu. Jadi anak nyangkanya gitu doang, ok, ok. Jadi kalau ibu ngomel tuh anak iya, 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 gitu. Karena dianggapnya ibu cuma ok, ok, beda. Kalau bapak menegakkan aturan, suara bapak itu dengan vibra yang lebih tinggi, itu seperti auman singa. Maaf, bapak lebih rendah. Nanti kalau bapak ngomong tuh, cukup! Tuh kayak gitu. Seolah-olah kayak singa. Anak, iya Pak. Makanya anak lebih mudah dinasehati oleh bapaknya. Makanya urusan kalau anak bandel seperti istrinya Luqman. Dalam kitab Al-Marogi jelaskan bagaimana istrinya Luqman ini anaknya sudah ABG, namanya Taron. Sudah mulai menyimpang. Bapaknya nasihatin, nih Pak. Nih anak, makanya keluarlah kalimat, nak, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ibu nggak usah banyak nasihat. Karena fungsi ibu bikin nyaman aja. Sini sama bunda. Ya Allah, sini. Harusnya begitu. Inilah konsep dalam rumah. Konsep pendidikan. Di mana hierarkinya jelas. Bapak menjaga istri nyaman. Di mana ibu juga akhirnya memberi nyaman. Bapak kalau anak misalnya apa-apa, bapak bertindak. Kok begitu? Enggak boleh keluar dulu. Masih belajar sama mama, ya. Jadi gitu. Nanti mainnya sama papa. Ketika ibu sudah capek, ambil alih. Bikin anak bisa main. Itu yang harus menjadi idealnya. Sehingga konsep sekolah adalah yang menyenangkan, nampak bahwa sekolah menyenangkan itu di rumah ditandai dengan nampaknya anak betah, ditandai dengan satu ciri. Saya nggak pengen banyak ciri. Sebenarnya ada 20 ciri, tapi satu ciri. Tanda bahwa anak nyaman di sekolah yang dibangun di rumah ketika anak bisa ketawa. Selagi anak banyak ketawa di rumah, tanda rumah sudah menjadi rumah surga. Baiti jannati. Karena Allah berfirman menyebutkan ciri kualitas bersurga. Dan surat surat Abasa ayat 38-39. Wujuhu yawma idzim musfiroh. Dohikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa bergembira ria. Kalau anak nggak bisa ketawa di rumah tegang, rumah itu bikin anak stres, anak akan berpikir cari cara keluar rumah. Makanya teknik pertama, jadilah ayah yang bisa bangun ketawa, membantu ibu. Ya, entah ingin ketawa, jangan ayah yang terlalu serius. Kadang ngobrol sama anak meja makan, pertanyaan berat. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi negeri kita berapa persen? Apakah bisa sampai 5%? Anak bilang, ya Allah, bapak pertanyaan berat banget. Ini mahasiswa S2 aja nggak bisa jawab. Ada yang kayak gini. Ini kayak gini, bapak kayak gitu. Anak sampai mikir nih, gue kayak tinggal di Korea Utara nih. Jangan-jangan bapak Kim Jong-un lagi nyamar. Bapak lupa. Bapak itu perannya itu adalah lebih banyak untuk bikin happy. Loh Ustadz, saya kan SD ini mengajarkan Quran. Nggak boleh ketawa. Siapa bilang? Saya bilang. Ketawa itu adalah sunnah di dalam rumah. Tahu dari mana? Satu, hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah berkata, ya, dan ini penting buat orang tua supaya jangan kaku kayak kena bekering. Ya, satu hadisnya, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka kecuali
Apa pengecualiannya? Mula abatur rojul ma'a ahlihi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi canda tawa kepada anggota keluarga berpahala sesuai di sini. Inilah dibahas oleh Imam Nawawi. Pentingnya membangun ketawa dalam rumah. Karena harus bangun itu. Yang kedua, tadi bilang itu, kami kan penghafal Quran yang boleh ketawa. Zaid bin Sabit tahu? Tahu Zaid bin Sabit? Tentu tahu. Sahabat yang mengumpulkan Quran disebut Jami Al-Quranul Karim. Sahabat yang mengumpulkan Al-Quran Karim, penghafal Quran, ahli ilmu waris, dan macam-macam fikih. Disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad sifat beliau oleh Sabit bin Qais, salah satu kawannya. Kata beliau adalah ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang kalau di hadapan kaumnya gagah luar biasa, namun di rumahnya dia bapak yang lucu dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid ini kalau di hadapan keluarganya, di depan koleganya, teman-temannya, berwibawa dia. Tegas dia. Luar biasa karismanya. Tapi kalau di rumah bapak yang kocak, bapak yang menyenangkan, bapak bisa bangun happy. Karena kebutuhan anak akan ketawa seperti kebutuhan anak akan makanan. Kalau kita nggak kenyangkan tuh anak dengan ketawa di kita, dia cari nongkrong di pinggir jalan, karena di rumah nggak bisa ketawa. Makanya pastikan istri, anak bisa ketawa, karena itulah peran bapak yang sejatinya bisa dibangun. Bikin supaya happy. Karena anak ABG punya rumus. Atau rumusnya, siapa yang membuatku menangis adalah musuhku, siapa yang membuatku ketawa adalah sahabatku. Itulah anak-anak kita. Makanya anak-anak akan nyaman dengan rumah yang surgawi. Maka sebelum kurikulum itu dijabarkan dengan konsep smart parent, maka yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan suasana nyaman. Karena nyaman adalah fitrah setiap manusia, dia butuh rasa nyaman. Itulah kenapa kembalikanlah fungsi ayah. Saya mohon maaf, kalau ngomong ini percuma dia ngomong dari dulu ke ibu-ibu dulu, pada negeri ini permasalahannya ada di bapak. Karena itu saya lebih berpikir sampaikan salam kepada suami dan saya mengapresiasi bapak yang mau ikut kajian parenting. Tandanya bapak yang luar biasa. Itulah kenapa ini buku yang mungkin bisa dibaca, Father Man, sebagai buku bagi para ayah agar jadi ayah yang dicintai seperti Spider-Man, yang anak-anak kan sukanya Spider-Man, Superman, Iron Man, Aquaman, Fruitang Man, Sosroman, Hanoman, Salesman. Nah, anak butuh pahlawan baru namanya Father Man. Ya ingat, Superman is dead, but Fatherman is still alive. Nah inilah insya Allah bukunya. Dan buku ini nggak penting dibeli. Yang penting dibaca. Maksudnya gimana? Memang hanya ada di www.fatherman.id. Nggak ada di toko buku manapun. Alhamdulillah sudah 15.000 dan diborong oleh satu perusahaan besar, oleh seorang pengusaha untuk dibagikan ke ayah yang sedang di masa pandemi agar jadi ayah yang menyenangkan. Tapi sejatinya kalau ada teman kita yang sudah punya buku ini, demi Allah saya ridho di fotokopi, tapi jangan dijual, bagi-bagi saja. Silakan. Karena buku ini hanya nggak saya jual ke toko buku, hanya di www.fatherman.id. Kalau khawatir ongkos kirimnya terasa berat, mendingan beli satu, setelah itu fotokopi bagi-bagi. Anggap itu Mas Soleh. Atau ganti uang fotokopi, nggak boleh dijual. Kalau dijual berarti dosa. Saya ingin para ayah, ibu hadiahkan ke suami ibu. Daripada ibu keluar-keluar, udahlah, Pak, baca deh supaya kamu menjadi fatherman. Anak-anak kagum sama ayah seperti ini. Insya Allah itulah kenapa doakan biar ayah bisa terlibat sehingga ibu-ibu pun mengajar dengan rasa nyaman, sekolah sebagai partner memberikan bantuan sarana untuk peralatan, kurikulumnya, ibu sebagai pelaksana tugas, ayah yang menyamankan dan mengevaluasi serta memberikan suasana nyaman di dalam rumah. Aku lu qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan sudah kita simak bersama dari Ustadz Benri yang alhamdulillah sangat luar biasa. Saya lihat dari room chat sendiri, antusiasme dari para wali murid sendiri sangat luar biasa, alhamdulillah. Semoga nantinya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini insya Allah sangat bisa bermanfaat tentunya. Namun sebelumnya ada pertanyaan Ustadz. Ini saya sudah
Tadi saya sudah catat pertanyaannya. Niki pertanyaan dari bapak-bapak. Nggih, mungkin ada yang perlu ditanyakan juga. Ini datanya seperti ini Ustaz, pertanyaannya. Pak Ustadz, sebatas mana suami harus sabar? Apakah suami Ya. harus sabar seterusnya Ustadz? Seperti itu, monggo. Ya. Tadi jawab terlebih dahulu. Baik. As-sabru al-quwah. Sabar adalah kekuatan. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Ya, yang ada batasnya itu Jabar, Sumbar, Kalbar. Ya, Jabar batasnya ada Jawa, ada Bekasi itu Jabar batas. Sumbar batasnya Sumatera Barat. Kalau sabar nggak ada batas. Dan kalau kita pahami, yang harus kita paham pertanyaannya bukan apakah sabar ada batasnya. Pertanyaan ini kalau pengen lebih bagus, saya sarankan gini, gimana caranya menguatkan kesabaran? Itu lebih pas. Karena alih-alih kita pasrah dengan kelemahan, lebih baik menguatkan. Karena jangan jadi pribadi yang lemah. Apalagi laki-laki. Kuatkan kesabaran. Karena kalau pertanyaannya adalah sampai batas apa, itu prinsip orang menyerah. Karena batasan sabar tidak ada. Kalau ada yang bilang, tapi kalau dia menyakiti agama kita, itu bukan definisi sabar. Salah. Ya, sabar itu dalam hal-hal yang kita sepakati, dalam ujian, sabar terhadap maksiat. Tidak ada batasannya. Kalau misalnya kita diuji untuk berbuat dosa, kita nggak akan ada batas. Oh, gue nggak sanggup lagi. Ya udah gue berzina deh. Nggak, harus sabar. Harus itu kekuatan. Sekarang pertanyaannya bagaimana supaya sabar? Itu aja mendingan. Nah, saya akan kasih beberapa. Satu, saya ingin sampaikan kepada ortu. Saya nggak tahu bapak yang bertanya ini mungkin. Saya nggak tahu apakah dengan istrinya masalahnya atau dengan masalah keluarganya. Satu yang ingin saya sampaikan. Pertama, sabar itu seperti otot six pack. Otot six pack itu hanya muncul kalau orang datang berkali-kali ke fitness center dan ikut treatment. Pernahkah ada orang datang sekali datang awalnya perutnya test pack, ya test pack itu kayak perut ibu hamil, ya datang ke tiba-tiba ke fitness center sekali langsung six pack. Hehehe, langsung nggak ada. Demi Allah nggak ada. Maka harus kita pahami dia bisa six pack seperti adek Ray, abang Ray, paman Ray, itu semua karena satu, dia rutin datang ke fitness center siap duduk tempat. Maka pahami setiap ujian entah dari pasangan kita, entah anak kita adalah fitness center otot kesabaran kita. Sekarang otot kesabaran kita sedang tidak kuat, nggak apa-apa, terima itu. Saya lagi mentreatment. Oke. Yang kedua, kesabaran adalah batasannya adalah jedanya adalah relax. Makanya kita perlu untuk time out dari situasi yang membuat kita jengah. Caranya bagaimana? Caranya adalah bertahanus atau me time. Bapak lelah menghadapi pasangan, menghadapi anak, maka jangan pikirkan dulu targetnya, tinggalkan sesaat untuk menarik nafas, untuk bisa mengumpulkan energi seperti orang habis dari fitness center, kelelahan habis di treadmill, dia duduk sebentar, dia minum air sejenak, treadmill lagi. Seperti itu, membuat kita ambruk karena kita nggak punya jeda. Makanya pentingnya Bapak atau siapapun bertanya untuk punya jeda. Ya, untuk punya jeda. Salah satu jedanya boleh untuk melakukan kesenangan. Hiduplah seperti sampaikan Rasulullah saatan-saatan. Ya. Yang ketiga, kesabaran itu sangat erat dengan satu amalan yang kalau amalan ini nggak ada, pasti buat sabar itu jebol. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 45, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Orang beriman minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat digandeng dalam surat ini karena inilah ukurannya. Kualitas kesabaran kita tergantung kualitas salat kita. Mohon maaf, siapa di antara kita yang salatnya kalau lagi capek masih begini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nggak sabaran. Pasti nggak sabaran. Maka salah satu menguatkan kesabaran, latihan sholat dengan kondisi apapun, tidak buru-buru. Tumak ninah. Allahu Akbar. Walaupun capek nih, tahu-tahu enggak, beda. Itu lagi ketiduran. Ini benar-benar. Bismillah. Dan pasti kita pernah kok seperti ini. Demi Allah. Saya selalu ingatkan, kita pernah sholat setumak nina ini minimal kapan? Waktu kelas 6 SD pas ujian praktek sholat. Itu sholat paling tertibnya kita. Waktu kelas 6 SD ujian praktek sholat. Allahu Akbar. Kan ada juri itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan lagi tuh sholat model kayak gitu. Ya, kembalikan sholat model. Karena sholat kita sekarang, bayangkan, gimana bisa kita kuat? Sabar, sholat adalah waktu kita mencas baterai lowbat. Baterai lowbat. Ini kabel. Ini logikanya. 100%? No, nggak ada. Makanya nikmatin kalau yang kedua, baterai handphone di charge, tapi kita mainin terus, main game. Apakah akan penuh? No. Makanya kalau sholat khusyuk, jangan mikirin yang lain. Udah, yang lain dulu. Sholat khusyuk itulah seperti kita menghibernate handphone dan kita mudah putus asa. Mohon maaf tanpa maksud menyalahkan. Periksa sholat Anda, karena sholat Anda bermasalah, maka Anda bertanya tentang kesabaran. Insya Allah sholat perbaiki, insya Allah sabar pun semakin kuat seperti atau six pack. Allah alam sawab. Ini ada lagi Ustadz, sebenarnya banyak, namun yang saya tanyakan mungkin lebih kepada urgensi kepada anak. Gitu. Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang terkadang hanya mau belajar jika ada hadiah? Apakah harus selalu kita turuti, Ustadz? Pertama, dengan reward, tapi mulai dengan kesepakatan, rules. Bahwa hakikatnya belajar itu adalah sebuah konsep yang kita harus pahami di awal. Jadi konsepnya adalah bahwa selalu berusaha mengganggu aktivitas kita setiap hari sehingga kita lalai dalam urusan tanggung jawab. Karena itu sepakati aja. Bikin namanya rules aturan. Nah, dalam sehari kita sudah nggak apa-apa. Tapi maksudnya berapa jam meluangkan waktunya. Kalau sekiranya ortu memberikan hadiah, silakan. Tapi jangan di awal. Hadiah itu di akhir atas kesungguhan, dan hadiah itu di awal-awal bagi anak-anak wajar. Karena anak-anak usia PAUD masih usia konkret. Dia butuh sesuatu yang kelihatan dan itu nggak ada masalah. Tapi cara paling tepat ketika memberikan hadiah selalu ada unsur nilai. Kesalahan mendasar ketika ngasih hadiah selesai. Padahal ketika ngasih hadiah di situlah kita bilang, Nina, misalnya apa makanan, makasih ya mama, kasihnya ke siapa? Ya ke mama, bukan. Ini emang hadiah dari mana? Dari mama, bukan, dari Allah. Allah, mama kasih kamu. Allah sayang sama anak-anak yang terus belajar dan melakukan aktivitas yang baik. Bilang apa sama Allah? Makasih ya Allah. Ini penting karena Allah harus di awal-awal dikenalkan sebagai sosok yang Ar-Rahman. Karena banyak ortu yang justru gagal mengenalkan tauhid. Kenalin Allah pas lagi marah doang. Ya Allah, Masya Allah. Astagfirullah tuh. Jadinya anak taunya Allah tuh pas, kalau Allah disebut pasti ada sapu yang melayang nih, kata anak. Pasti ada suara teriakan, pasti piring pecah nih. Mama tuh kalau nyebut Allah pas mau menghukum. Ini kesalahan awal. Jadi boleh nggak ngasih hadiah? Boleh, karena anak-anak di umur ini. Tapi mulai dengan rules, beri hadiah, ingatkan Allah. Allah sayang. Sehingga nanti motivasinya yang dari eksternal jadi internal. Tapi seiring dengan yang namanya proses memberi hadiah, selalu berikan hak membuat model motivasi intrinsik, yaitu dengan memberikan rasa bahagia kepada anak dengan apa yang lakukan. Jadi jangan hadiahnya dulu sebelum itu. Aduh, Masya Allah, Bunda senang sekali. Anak Bunda belajar sungguh-sungguh. Jadi munculkan rasa bahagia dengan belajar. Kamu udah berusaha sungguh-sungguh ya, nak. Karena lama-lama perasaan bahagia itu memberikan motivasi internal. Di awal-awal nggak masalah. Ya Allah alam sawab. Ya. Oke. Alhamdulillah, sudahnya masih banyak Ustadz. Mungkin nanti bisa disambung lagi. Insya Allah semoga ada kesempatan untuk kami bisa menimba ilmu lagi dengan Ustadz Bendri yang subhanallah ilmunya sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya Bunda. Terima kasih Ustadz Bendri yang sudah meluangkan waktunya membagikan ilmu kepada kita semua, tentunya kepada para dewan guru, kepada ayah bunda yang ada di rumah.
Alhamdulillah untuk acara berikutnya, Ayah Bunda, yaitu doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Fauzan. Kepada Ustadz Fauzan, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sejenak kita menundukkan kepala dan berharap apapun yang kita hajatkan, khususnya hajat sekolah, hajat panjenengan semuanya telah amanah, telah mengamanahkan anak panjenengan semua kepada sekolah kami. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT segala sesuatunya, dan semoga ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari dari tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk kita semuanya dan untuk anak kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la daynan illa qadaitahu, wa la asiran illa yassartahu. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alha al-waritha minna wa la taj'alid dunya akbara hammina. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disampaikan terima kasih kepada Ustadz Fauzan. Ayah Bunda mohon untuk videonya dihidupkan, nggih. Jadi kita akan mengambil gambar sebagai dokumentasi sekolah bahwasanya kita sudah melakukan parenting online. Mohon untuk semua Ayah Bunda videonya dihidupkan dan Ayah Bunda dengan pose terbaik ada di depan kamera masing-masing. Atas kehadirannya pada room Zoom pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis sebagai penutup dari acara pada pagi hari ini. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf jika banyak kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah musik lah. Akhiri kafe. Nanti foto akan diberikan ke orang-orang masing-masing. Boleh bang. Sudah bisa.
Nah, nunggu ini habis biar keluar sendiri. Loh, kamera saya kok masih hidup? Udah matikan. Live.